Ya, pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir kita terbiasa ya melihat teknologi semakin murah dan semakin canggih. RAM besar, lalu storage lapang, dan harga yang relatif terjangkau menjadi standar baru. Namun memasuki 2025 dan menuju 2026, arah tren ini berbalik. Bukan karena inovasi melambat, melainkan karena satu kata kunci, AI, demam artificial intelligence yang melanda dunia kini memicu kelangkaan baru, yaitu chip memori. Krisis RAM global pelan-pelan merebet dari data center ke smartphone dan juga laptop. Dampaknya bukan hanya ke industri teknologi, tetapi langsung ke harga dan spesifikasi produk yang akan digunakan konsumen. Selengkapnya kita bahas dalam krisis RAM, siap-siap harga ponsel naik di 2026. Untuk memahami dampaknya, kita harus kembali ke akar masalahnya dulu. Krisis RAM global ini nggak terjadi secara tiba-tiba. Semua berawal dari ledakan permintaan chip memori untuk kebutuhan data center AI. Perusahaan teknologi global kini merebut memori berperforma tinggi untuk menjalankan model AI skala besar. Kondisi ini memaksa produsen chip memori memilih prioritas. Untuk memori AI dan juga server dipilih karena memberikan margin jauh lebih tebal dibandingkan perangkat konsumen. Akibatnya, pasokan RAM untuk smartphone dan juga laptop menjadi terbatas. Harga memori melonjak tajam sepanjang 2025. Counterpoint Research memperkirakan harga RAM masih berpotensi naik hingga 40% setidaknya sampai kuartal kedua 2026. Inilah awal dari Ramageddon, krisis memori global yang dampaknya menjalar ke seluruh rantai pasok elektronik dunia. Namun seberapa besar dampaknya terhadap pasar smartphone global? Kita lihat faktanya. Data terbaru dari Counterpoint Research ini menjadi sinyal ya, peringatan keras bagi industri smartphone global. Proyeksi pengiriman smartphone pada 2026 dipangkas tajam menjadi kontraksi 2,1% year on year. Ini berbalik dari proyeksi November yang masih diperkirakan atau memperkirakan pertumbuhan tipis. Kita lihat ya, grafis ini menunjukkan revisi proyeksi terjadi merata di hampir semua brand-brand utama. Kita lihat ada Apple, ini diproyeksi turun 2,2%, ada juga Samsung yang terkoreksi 2,1%, lalu ada Xiaomi terkoreksi 1,8%, sementara Honor ini menjadi yang paling tertekan hingga terkontraksi 3,4% ya. Reversal proyeksi ini bukan soal permintaan semata, tekanan utama datang dari lonjakan biaya komponen, terutama chip memori RAM atau DRAM yang kini langka karena diserap besar-besaran oleh industri AI dan juga data center global. Counterpoint mencatat kenaikan bill of material smartphone mencapai 10 hingga 25%. Dampaknya rata-rata harga jual smartphone global diproyeksi juga naik hampir 7% di 2026. Biayanya naik, volumenya juga tertekan. Dalam kondisi ini, strategi industri berubah total, pasar juga bergeser dari perang volume ke perang harga dan juga margin. Produsen mulai mengerem produksi, menaikkan harga, dan juga memilih model yang paling menguntungkan. Brand besar seperti Apple lalu Samsung dinilai lebih tahan karena daya tawar dan juga ekosistem yang kuat. Namun brand dengan margin tipis, terutama di segmen menengah dan entry level, ini menjadi paling rentan tertekan. Nah dari sini ya, tekanan biaya nggak hanya berdampak ke jumlah pengiriman, tetapi juga mulai mengubah isi produk itu sendiri, dan inilah yang terlihat jelas pada penyesuaian spesifikasi RAM. Kita lihat ya, laporan TrendForce ini menunjukkan bahwa krisis pasokan DRAM telah memaksa produsen melakukan penyesuaian spesifikasi secara nyata. Kita lihat di segmen smartphone, atau kalau kita lihat khususnya smartphone high-end ya, RAM besar ini masih dipertahankan di kisaran 12 hingga 16 GB. Namun transisi ke 16 GB berjalan lebih lambat karena tekanan biaya yang tinggi. Sementara smartphone kelas menengah mulai meninggalkan opsi RAM 12 GB. Model mid-range kini dikembalikan ke 6-8 GB seiring upaya produsen menekan harga jual agar tetap terjangkau. Penurunan paling nyata terjadi di segmen entry level, ya ini kalau kita lihat smartphone kelas bawah kembali menggunakan RAM 4G setelah sebelumnya 4G byte maksud kami ya, setelah sebelumnya sempat naik ke 6 hingga 8 GB. Kebijakan ini diambil karena keterbatasan pasokan dan juga tekanan biaya yang ekstrim. Pola serupa juga terlihat di pasar laptop atau notebooks begitu ya. Ini kalau kita lihat yang high end ini dari 16
GB masih menjadi standar utama. Namun di segmen mid-range dan juga entry level, ini konfigurasi RAM dipaku di 8 GB dan juga sulit untuk diturunkan lebih rendah dalam jangka pendek. Jadi secara keseluruhan, produsen kini memilih RAM minimum yang masih dapat diterima pasar, bukan lagi RAM ideal seperti era sebelumnya. Nah, ini menandai berakhirnya era spesifikasi agresif di industri gadget dan menjadi awal dari era efisiensi biaya dan juga kompromi produk. Lalu, dengan strategi seperti ini, siapa sih yang paling terdampak oleh penurunan spesifikasi dan juga kenaikan harga? Kita lihat dampak ke brand dan juga konsumen. Counterpoint menilai kesenjangan daya tahan antar brand ini akan semakin lebar di tengah krisis memori global. Apple dan Samsung dinilai paling siap menghadapi tekanan biaya, lalu kita lihat ada skala produksi besar, ada pula ekosistem kuat dan juga loyalitas konsumen memberi ruang untuk meneruskan kenaikan harga tanpa kehilangan pasar secara signifikan. Sebaliknya, produsen China seperti Xiaomi lalu juga Oppo dan juga Honor ini menjadi pihak paling rentan. Margin yang tipis membuat mereka punya ruang gerak terbatas. Xiaomi secara terbuka sudah memperingatkan potensi kenaikan harga smartphone hingga 20-30% pada 2026 akibat lonjakan biaya chip memori. Dalam kondisi ini, produsen tidak hanya menaikkan harga, strategi lain juga mulai diterapkan, mulai dari menurunkan spesifikasi komponen non-utama seperti kamera, lalu juga ada layar dan audio, hingga mendorong konsumen berpindah ke model premium yang marginnya lebih aman. Bagi konsumen, dampaknya akan terasa langsung. Harga perangkat menjadi lebih mahal, spesifikasi di kelas menengah dan juga entry level justru menyusut. Sementara siklus ganti perangkat berpotensi semakin panjang. Dan pada akhirnya, krisis RAM ini tidak hanya mengubah peta industri, tetapi juga mengubah cara konsumen memilih dan menggunakan perangkat. Era smartphone murah dengan spesifikasi besar perlahan berakhir, digantikan era efisiensi, harga tinggi dan juga pilihan yang lebih terbatas. Ya, ini menarik ya pemirsa ya. Krisis RAM ini adalah dampak tidak langsung dari ledakan AI global. Saat data center tumbuh pesat, perangkat konsumen justru harus diketatkan. TrendForce memperkirakan tidak ada pemulihan signifikan setidaknya hingga 2028. Artinya dalam beberapa tahun ke depan, teknologi akan terasa lebih mahal dan juga lebih selektif lagi. Konsumen dihadapkan pada pilihan membayar lebih mahal atau menerima kompromi spesifikasi. Dan inilah harga yang harus dibayar saat dunia memasuki era di mana AI menjadi prioritas utama.